Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bersua lagi di acara yang akan berbagi atau membagikan kisah-kisah bagaimana seseorang menyongsong hidayah dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut penegak sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa dimanapun Anda berada, mencapai sebuah karunia atau hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekedar kita berhenti menunggu, namun kita harus menyongsongnya, menyambutnya. Dan untuk siang hari ini telah hadir tamu kita di studio MTA TV. Beliau adalah mu'alaf yang sekarang insya Allah dengan mantap bisa menjalani kegiatannya sebagai seorang muslim. Sepasang suami istri adalah Bapak Purwanto SE dan Ibu Katarina Indiati SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Ini mungkin karena pasti baru pertama kali ya hadir di acara Hikmah di MTA TV. Dan ini saya ingin tanya awal mulanya karena masing-masing ini tidak salah satunya dulu muslim ya, tapi semuanya memang non muslim begitu ya. Apakah ini bareng menjadi seorang muslimnya atau sendiri-sendiri? Mungkin dari Pak Purwanto misalnya. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Kalau Bapak mulai masuk menjadi seorang muslim itu tahun berapa? Sekitar 2004. 2004. Ini sebenarnya faktor apa yang mendorong Bapak untuk menjadi seorang muslim? Ya, pertama saya juga gini, Pak. Ya, pertama umur. Umur? Iya. Yang kedua saya ingin sekali mempunyai pegangan dalam hidup itu. Oh, waktu berusia berapa Bapak menjadi seorang muslim? Saya sudah tua Pak waktu itu. Saya sudah umur 50-an? Belum ada, 40 sekian. 40 lebih ya? Iya, 40 lebih. Iya. Berarti selama umur seumuran itu Bapak merasa belum mendapatkan satu pegangan yang mantap? Iya, belum ada pegangan. Apa yang dirasakan waktu menganut agama yang dulu? Semuanya serba bingung dan kacau gitu Pak. Saya seolah-olah tidak bisa tenang gitu loh dalam hidup itu. Bahkan saya sendiri juga waktu itu karena kenakalan remaja yang begitu dari muda sampai tua terus menerus gitu belum bisa sembuh gitu loh. Ya. Bukankah Bapak karena mungkin baru akan menjadi muslim pada tahun Bapak berusia 40 lebih, berarti sebelumnya Bapak memang dari kecil ya, bukan seorang muslim? Bukan, ya. Dari TK itu sudah. Sejak lahir berarti? Ya, sejak lahir. Sejak lahir ya? Sampai kuliah. Oh begitu. Orang tua? Bukan muslim juga? Orang tua muslim tapi belum taat gitu. Oh, saya agak bingung ini. Sebagai seorang putra yang dilahirkan dari keluarga muslim, tapi tidak menjalankan agama. Tidak menjalankan agama Islam. Agama Jadi Islam. Jadi Islam KTP. abangan. Oh, begitu. Meskipun keduanya sebenarnya muslim, begitu ya. Bapak ibunya muslim. Tapi akhirnya di perjalanan Bapak justru atau mungkin bahkan pendidikannya di sekolah-sekolah non-muslim. Iya, dari dasarnya saya itu sudah di Kanisius, SD Kanisius. Terus di SMP Bintang Laut. Bintang Laut, itu kan otomatis itu sekolah non-muslim semua. Iya. Sebenarnya faktor apa sehingga Bapak merasakan bahwa ini harus saya pilih dan kemudian ini saya jadi mantap ketika saya memilih Islam? Pertama-tama saya cuma duduk termenung gitu. Termenung terus saya menginginkan saya tuh punya pegangan.
Dan saya sudah belajar dari kebiasaan saya hidup bersama teman-teman itu. Kok yang saya mantap itu yang Muslim, soalnya saya sudah agama istilahnya non-Muslim yang A dan B gitu ya. Itu saya paling mantap di Muslim itu. Mungkin Jadi teman-temannya itu oh, ternyata yang baik yang Muslim gitu loh Pak. Oh Mungkin begitu. gitu, ya. Dari beberapa teman, Iya. Bapak melihat ternyata yang tingkah lakunya itu. Tingkah lakunya. Tingkah lakunya itu. dan kemudian Bapak mulai menyesuaikan diri atau bertanya atau mungkin belajar. Banyak bertanya dan belajar. Jadi setiap saya istilahnya sholat pun gerakan dan bacaannya itu harus saya tanya sedetail mungkin. Iya. Kan belum Saya takut bisa salah sholat. gitu, Pak. Waktu itu belum bisa sholat dan ini gerakannya yang betul yang mana, tanya satu lagi yang mana. Dibanding-bandingkan ke teman-teman Banding-bandingkan gitu. yang paling bagus yang mana, saya gitu. Ya. Begitu Bapak mengetahui bahwa saya sepertinya kok pingin Muslim begitu. Nah itu apakah Bapak mulai belajar, bertanya, atau sebenarnya baru saya Muslim ya, pokoknya sekedar saya Muslim tapi sholat nanti dulu misalnya seperti itu? Sebelumnya saya sudah punya niat, saya mau masuk Muslim dan saya berusaha. Waktu itu saya juga sudah pernah cerita ya, saya yang dinamakan apa itu dapat hidayah itu di tempat yang itu ya bukan pada tempatnya. Maksudnya ini mungkin bisa sampaikan karena mungkin para pemirsa belum tahu ya. Iya. Waktu itu saya kecanduan narkoba. Oh begitu. Padahal sudah tua. Belum menikah? Sudah menikah sudah sama menikah. saya. Jadi waktu menikah itu kan menikahnya Muslim, tapi Pak Pur tuh selama menjadi suami saya itu belum pernah sholat. Oh begitu. Gitu. Jadi kalau saya sholat sendiri apa sendiri itu Pak Pur juga nggak sholat. Gitu loh. Tapi terus itu kena narkoba itu. Narkoba. Yang pertama saya masuk Penjara itu Pak. masuk penjara itu, saya masih belum itu ya, belum mantap banget. Saya masih istilahnya masih goda kalau ada yang iya. Itu saya masih goda. Terus yang kedua, Oh dua kali masuk berarti. penjara ya lagi setahun tahun berikutnya itu saya masuk lagi. Juga karena narkoba lagi. Karena pengguna. Ya Iya, pengguna. pengguna. Karena kecanduan jadi nggak bisa lepas. Terus gitu. akhirnya saya punya pemikiran apa seterusnya saya akan begini kayak gitu. Terus saya punya niat dan punya janji atau sumpah saya mulai sekarang saya mau berubah. Iya. Terus saya manggil teman saya yang di sebelah kamar Di sel itu? Di sel itu ada ustadz istilahnya dari Aceh. Saya panggil suruh ke kamar saya. Saya pindahkan, istilahnya saya ragatin sampai saya kasih makan dan lain sebagainya saya cukupin. Tapi saya minta diajarin sholat yang sedetail-detailnya dan yang sempurna. Gitu. Terus berjalan sampai nanti saya sudah keluar, saya bilang biarpun saya keluar, kamu masih saya biayai di dalam, saya gitu. Nah, saya keluar duluan. Nah, terus waktu itu sama saya istilahnya bilang sama istri saya, Mah nanti kalau ada rezeki, udah niat umroh. Saya punya niat, saya mau umroh. Ya, tolong didaftarin. Dan saya janji ini bukan dengan mama, saya dengan yang di atas. Itu. Waktu saya keluar, sampai beberapa selang, saya bisa menjalankan umroh itu. Dan sampai sekarang, saya begitu istilahnya, ya saya jalankan seperti saat sebagai ini. seorang Muslim yang Muslim. baik begitu ya. Ya belum bisa sempurna lah. Ya, tapi kan semuanya berusaha, pasti, berusaha proses untuk terus bisa lebih belajar itu. baik. Belajar, Ya. masih terus. Dan ini kisah tentang menjadi Muslim Bapak tidak sendirian ya, karena Ibu sendiri ternyata juga sebagai seorang mualaf sebelumnya. Iya, dulu pernah. Nah, kalau Ibu bagaimana? Apakah karena menikah kemudian menjadi seorang mualaf atau sebelum menikah pun Ibu memang sudah menjadi seorang Muslim? Gini, saya tuh dulu waktu masih SMA, SMA. saya kan sangat-sangat benci sama agama Islam itu. Oh, karena?
saya nggak suka sama orang Islam itu, saya nggak suka. Pasti ada alasan dong. Reseh, suka jelek-jelekin orang, Oh, begitu. gitu ya, bikin heboh. Penilaiannya dia. Pilihan saya waktu itu gitu. Ya, ya, ya. Karena kan sudah Karena sudah dari kecil saya kan ini. Ada doktrin seperti ya, itu. seperti itu. Mami papi saya itu non muslim, semua keluarga saya non muslim. Gitu. Jadi Islam itu menurut saya, padahal kakek nenek saya Islam. Oh. Jadi saya tuh sama kakek nenek itu padahal di OP ini tapi saya merasa tuh kakek nenek itu nggak baik gitu loh. Oh. Gitu loh. Terus tapi pas SMA kelas 3 saya tuh secara tidak sengaja membaca Al-Qur'an milik salah seorang anak kos yang kos di tempat Nenek, bukan itu tempat Bude. Oh, begitu. Bude saudara jauh gitu Ya, loh. ya, ya, ya. Itu mereka kos di situ. Terus ada Al-Qur'an menggeletak di meja, saya nggak sengaja pegang aja, saya tidak tahu itu Quran atau nggak bukan, tahu, tidak tahu. saya bacanya juga kan dari sini kan, Ya, padahal ya, ya. Al-Qur'an dari sini, saya nggak gagas itu, Betul. buka aja, itu tuh saya baca, saya pikir itu pelajaran agama Islam, tak nyoba pelajaran agama Islam kayak apa gitu loh, terus tak baca pelajarannya kok bagus tentang kasih Oh, sayang. berarti itu Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Ya, begitu, ada terus warnanya merah. Ya, ya, ya. Tulisannya kecil-kecil gitu loh. Oke, ya. Itu tak buka aja sambil jegang duduknya nggak sopan gitu ya. Ini apa gitu loh. Tapi kok saya tertarik, pelajarannya kok bagus ya pelajaran. Terus mbak-mbak yang bilang itu bilang, "Bi wong Kristen baca Al-Qur'an," bilang gitu kan. Saya bilang, "Loh, ini Al-Qur'an toh, Mbak?" gitu. "Ya Al-Qur'an, itu Al-Qur'an." "Kok Al-Qur'an isinya bagus ya?" Saya bilang gitu. "Loh ya bagus lah, Al-Qur'an tuntunan agama kok nggak bagus gitu." "Loh menurutku orang Islam nggak bagus sih." "Loh siapa bilang?" gitu. Terus saya mikir. Baru terbuka di Iya, situ. kok bagus gitu loh. Saya heran sendiri, ternyata tuntunan di agama Islam itu bagus gitu loh. Besok baca lagi, tertarik saya setiap hari itu justru baca. Ya. Baca dan ngawur bacanya terus Ya, gitu loh. acak gitu aja. Ya, saya langsung menyimpulkan berarti orang Islam itu kalau hidupnya sesuai dengan ajaran yang dalam Al-Qur'an itu pasti bagus. Saya bilang gitu. Padahal waktu itu saya kan sudah habis putus dengan pacar saya yang Islam karena saya berbeda agama. Oh. Jadi saya sudah nggak mau lah, Ya, saya nggak ya, mungkin gitu loh, saya nggak Ya, mungkin sama kamu orang Islam gitu loh. Jadi saya sudah selesai gitu. Tapi terus dalam hati saya itu istilahnya kawalah itu loh Pak. Ya, ya, Karena ya, ditunjukkan sama Allah sendiri kan itu, oh ajaran Islam kayak gini gitu loh. Terus saya punya kesimpulan, suatu hari nanti saya akan bisa masuk Islam kalau ada orang yang akan membimbing saya yang imannya itu lebih besar dari iman saya saat ini. Saya waktu itu bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah memang benar. Terus ditunjukkan sama Allah, saya dikasih ketemu dengan orang yang akhirnya membimbing saya menjadi suami saya walaupun sebentar. Setelah saya masuk Islam sudah bisa sholat, sudah bisa rakitan sedikit ngaji ya, huruf Arab mengenal alif ba ta, sudah bisa baca Al-Qur'an sedikit-sedikit, dia dipanggil Allah. Jadi tugasnya mungkin sudah selesai ya, untuk membimbing saya itu sudah selesai. Ya, ya. Dan itu merupakan ujian bagi saya, apakah saya akan melanjutkan Islam saya, apakah saya berhenti sampai di situ. Betul. Tapi saya berkeputusan saya menjadi orang Islam, tetap menjadi orang Islam. Saya bilang gitu ya, alhamdulillah ya. Terus selang beberapa lama saya ketemu Pak Pur ini, gitu loh, ketemu Pak Pur yang juga bekas mu'alaf gitu kan. Ya, tapi ya, waktu itu Pak Pur belum bisa menjalankan agamanya secara Islam. Ya, ya. Jadi sudah agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi belum bisa sholat, belum ini gitu. Akhirnya kami menikah, menjalani kehidupan yang jauh sekali dari agama Islam malahan. Jadi saya setelah menikah dengan Pak Pur beberapa lama itu, kehidupan saya sudah porak-poranda. Yang semula Islam ibu itu mulai tumbuh, tertata, ya mulai tertata, mulai tumbuh, sudah saatnya sholat harus sholat, begitu ya, sudah mulai tertata, mendapat suami Pak Pur, jadi berantakan. Karena faktor waktu itu Pak Pur Bapak masih sholatnya masih oglangan Iya, gitu ya. masih. bahkan enggak pernah sholat. Bolong-bolong. Dan jarang Oh sholat. malah. Malah sholatnya aja cuma Jumatan itu loh Pak, ke masjid Oh, itu iya, Jumatan iya, itu iya, aja iya. gitu. Jadi kan Dan enggak, waktu itu Bapak juga masih kena narkoba. Tapi Iya, waktu iya, pertama menikah dengan saya kan belum. iya. Ya, Tapi lama-kelamaan kok saya baru tahu kalau dengan narkoba kan nggak ketahuan tuh Pak. Tahunya kalau sudah kepegang itu baru ketahuan gitu loh. Ya, ya, ya. Itulah terus dari Pak Pur akhirnya dapat hidayah, bertobat dari situ karena dia imam saya, otomatis kan jadi kita tuh jadi alhamdulillah ya, dapat hidayah, kita bisa berjalan pelan-pelan untuk menuju untuk bisa lebih baik, meskipun sampai sekarang belum bisa jadi baik, tapi kan berusaha untuk baik begitu. Ya, ya, ya. Saya kembali ke Pak Pur. Pak Pur, kalau waktu dahulu
orang tuanya kan Muslim ya, tapi tidak taat, tidak menjalankan syariah begitu. Nah, ketika Bapak ini berpindah atau menjadi seorang Muslim, apakah dari orang tua sempat marah atau bagaimana? Enggak. Tidak ya? Enggak, dia juga senang kok. Ya, Dia senang. karena beliau juga Muslim, begitu ya? Iya. Bagaimana dengan Ibu? Kalau saya terus terang waktu pertama masuk Islam saya nggak bilang sama orang tua saya. Apakah Karena tidak tahu takut, seterusnya? karena takut. Ya. Saya tahu kan masih kuliah, saya masih perlu biaya dari beliau. Iya. Saya diem-diem, tapi lama-kelamaan kan orang tua saya itu bilang saya harus terima sakramen penguatan. Waktu dewasa itu kan ada baptis kedua, ya. Waktu kecil saya bayi udah dibaptis dengan nama Katarina itu sudah dari bayi kan. Terus harusnya dewasa ada sakramen penguatan, itu baptis kedua. Saya menolak. Ibu saya mulai curiga, kenapa nggak mau dibaptis kedua gitu loh. Saya alasan terus. Bilang masih sibuk, masih ini gitu. Padahal waktu itu Bu sudah sholat ya? Sudah sholat, tapi masih belum terus terang. Gitu. Jadi kalau di rumah kan saya kos, jadi mereka nggak tahu. Kalau di rumah ya sholatnya di kamar, kan sembunyi nggak tahu gitu loh. Tapi pakaiannya kan masih pakainya seperti non Muslim. Jadi kan masih pakai celana pendek, masih ini gitu, masih biasa kan nggak ketahuan. Tapi lama-lama akhirnya ya saya bilang bahwa saya sudah masuk Islam. Ya, otomatis saya mendapatkan tantangan yang besar ya dari keluarga saya ya. Di antaranya seperti apa? Saya suruh memilih apakah saya pilih tetap Islam tapi keluar dari rumah atau kembali ke agama saya semula begitu. Ya saya keluar dari rumah. Itu saya keluar dari rumah. Ya bismillah aja waktu itu. Kuliah, masih melanjutkan kuliah harus dengan biaya sendiri, tapi ya alhamdulillah pacar saya yang dulu pacar saya itu sanggup memberi ini, alhamdulillah juga mama mertua saya itu seperti mama angkat saya, banyak sekali mendukung saya. Jadi istilahnya makan apa itu disuplai gitu loh, saya di tempat kos disuplai, diragati lah istilahnya itu. Terus jadi saya berani kan, terus akhirnya saya malah sudah menikah siri sama suami saya itu, karena kan nggak bisa ya nikah resmi juga belum bisa gitu kan, nikah siri diam-diam gitu. Terus ya sudah kita lanjutkan sampai lulus. Ya saya bilang sama orang tua saya kalau saya itu sudah menikah sama ini, saya mau nikah resmi gitu. Akhirnya ya sudah mau nggak mau mereka merestui. Oh begitu. Ya, tapi jadinya baik. Oh, alhamdulillah jadi baik. Jadi maksudnya beliau juga bisa menerima saya. Dan sekarang beliau sudah meninggal semua. Ya. Baik banget. Orang tua saya jadi sayang banget sama saya. Sama almarhum suami saya juga baik. Sama Pak Pur juga baik sekali. Jadi pada akhir perjalanannya itu sudah bisa menerima, karena mungkin ya nasihat dari teman-teman ya pokoknya kamu harus baik sama orang tua kamu, terus tunjukkan kalau kamu itu seorang muslim itu baik, jangan menentang orang tua meskipun orang tua berbeda agama, kan kita harus tetap menghormati beliau gitu kan. Ya udah saya tetap bersikap baik, jadi lama-lama orang tua kan jadi luluh ya, ternyata juga nggak buruk, ternyata masih taat sama orang tua, masih maksudnya meskipun agamanya berbeda, masih bisa bersikap baik sama orang tua dan gitu. itu kewajiban seorang anak mestinya berbakti sama Allah. Itu jadi mereka jadi baik banget. Baik, Pak Pur, Bu Katrin, tentu saja kita masih akan melanjutkan bincang kita ini, namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara. Pemirsa dimanapun Anda berada, sangat menarik untuk siang hari ini. Kita masih bersama pasangan suami istri Pak Pur dan Ibu Katrin Indiati. Tentu saja kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian hikmah untuk siang hari ini. Dan masih dengan narasumber kita, dua orang yang dahulu mualaf beliau adalah pasangan suami istri, Bapak Purwanto dan Ibu Katerina Indiati.
kita lanjutkan lagi ya cerita tentang Bapak dan Ibu. Saya ke Bapak lagi. Pak, ketika ada di LP ya, Lembaga Masyarakatan, kemudian sejak kapan Bapak memiliki ini keinginan untuk dibimbing sama Ustadz? Ustadz tadi adalah seorang narapidana juga. Oh begitu. Dari Aceh. Dari Aceh, begitu. Apa yang menyebabkan Bapak ingin sekali? Sepertinya saat itu saya kan duduk sendiri gitu, ke galau gitu. Oh. Apa selamanya saya mau begini, saya begitu. Saya punya niat, saya mau masuk Islam. Dan saya mau istilahnya janji, kayak gitu. Terus saya panggil sama teman saya yang di sebelah itu. Itu terus saya langsung suruh ngajarin untuk segalanya, nanti saya yang jamin gitu. Saya juga agak sedikit bertanya ini. Bapak berapa tahun waktu itu divonis di 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Berapa kali sih Bapak sempat keluar masuk? 3 kali. 3 Tiga kali. kali. Saya, Semuanya 4 bulan? 4 bulan, 4 bulan. Rata-rata 4 bulan. Karena pengguna. Nah, biasanya kalau orang yang masuk di lembaga masyarakat kemudian kehidupan ekonominya agak amburadul. Bagaimana Bapak bisa bersedia untuk menjamin kehidupan temannya tadi? Ya nggak menjamin lah, istilahnya cuma kita membantu kehidupan di sana. Biasanya makannya yang di nasi jatah kita kasih catering gitu. Atau di luar Ibu juga masih milik Saya kan Ibu kerja. waktu itu. Oh. Kan Bapak itu selama kena narkoba itu juga nggak bisa kerja. Ya, ya pasti. Alhamdulillah itu Allah memberikan rezeki lewat saya. Ibu bekerja apa? Di advertising, saya punya begitu. advertising, Ya, ya, jadi ya, biro ya, iklan lah itu untuk media placement ya di Ya, ya. media-media cetak. Dan Ibu waktu itu pasti juga pasti sempat kepikiran, Bapak seorang narkoba, sholatnya juga bolong-bolong gitu. Ada kepikiran. Ya tiap hari cekcok kita. Gitu. Ya otomatis itu cekcok karena tidak Kenapa sepaham. mohon maaf, masih saja tetap setia. Iya, makanya saya sampai sekarang ini kesetiaannya ini yang tidak bisa. Saya tuh cuma saya tanya Mungkin orang lain bukan. ya. saya ya tidak cuma kuat ya. ini waktu itu saya tuh dalam hati saya tuh cuma ada kata-kata gini, sabaroh gitu loh. Saya beberapa kali kan ya teman itu ada yang menasihati ya siapa saja, karena apa kamu bertahan dengan orang seperti itu gitu loh. Ini orangnya gini gitu. Tapi dalam hati saya yang paling dalam itu ada yang bilang itu loh, sabaroh. Sabar gitu loh. Saya kalau tahajud apa itu cuma bilang beri saya petunjuk ya Allah. Justru saya ketika harus bagaimana? Bapak ini masuk di dalam, Ibu ibadahnya Iya, meningkat. semakin ini terus kan saya tidak punya jalan lain, saya tidak punya jalan keluar, saya tidak punya siapa-siapa tempat saya mengeluh selain pada Allah. Bahkan saya merasa waktu itu, saya pernah merasa senang sekali kalau dengar adzan waktu itu loh Pak. Jadi Ada saat yang adzan. ditunggu-tunggu ya. Itu bener. Alhamdulillah adzan gitu loh. Saya segera mau curhat gitu loh. Ada rasa seperti itu waktu itu. Ya, Pernah ada rasa seperti itu. Oh adzan, alhamdulillah. Ya, ya. Saya merasa senang sekali. Biasa di samping pekerjaan saya, karena saya bisa letakkan langsung sholat, langsung saya curhatkan semuanya pada Allah gitu. Iya, ya. Dan padahal ketika Bapak itu di luar, kondisi keagamaan ibadahnya justru agak tidak seistiqomah ketika Bapak di dalam. Iya, otomatis kan? masih Iya, terpengaruh iya sama kan? teman-temannya lagi. Gitu. Jadi Kan dia juga bingung masih ngawasin saya terus. Ini Jadi saya tuh kerjaan saya tuh double Pak. Jadi saya ngomong waktu itu Ya, memang ya, gitu, ya, begitulah. Ya begitu perjuangannya seorang yang ya jadi gini, kalau seorang suami sama istri itu tidak satu misi satu visi, betul. itu memang susah, memang berat. Tapi bisa kalau Allah yang menuntun kita. Jadi ya. waktu itu saya puasa, Bapak nggak puasa. Gitu. Saya pagi puasa masih bikinkan teh dia. Ya. Dia makan di luar, nanti saya masih ngeladeni untuk makan ini gitu. Jadi kondisinya itu beda banget kalau sudah suami istri sama-sama puasa kan, seperti itu. Tapi ya tetap dijalani seperti itu sambil tetap berdoa saja. Ya Allah, berilah saya jalan, berilah saya
kekuatan, berilah suami saya hidayah, sampai saya pernah berdoa waktu itu, ya Allah jangan cabut nyawa suami saya sebelum dia bertobat. Saya sempat berdoa seperti itu setiap hari. Tolong ya Allah, tolong jangan sampai suami saya itu meninggal sebelum dia bertobat. Tobatkanlah dia terlebih dahulu. Itu permohonan saya hanya itu. Ya alhamdulillah ya, karena Allah itu tadi, Allah memang sangat baik sama saya. Saya nggak bisa apa-apa, tanpa Allah itu nggak bisa apa-apa. Terus dikasih hadiah itu. Dan saya sampai saat ini pun istilah aparat itu nggak percaya kalau saya sudah Bisa berhenti. bisa berhenti total. Oh Sudah, begitu. Lepas. Tidak yakin. Tidak yakin banyak Karena nggak percaya. sudah- Nggak mungkin kamu udah diponis, nggak mungkin kamu bisa sembuh gitu. Ternyata bisa kan, Iya, karena iya. Allah. Dan ketemu saya, alhamdulillah, Mas Pur kamu sudah. Ya, begitu. Itu yang aparat apa yang bukan? Aparat. Oh. Kan dia sudah ponis saya nggak bisa sembuh. Ternyata kamu masih bisa sembuh gitu loh. Saking nakalnya itu Saya mungkin nakalnya, ya. memang saya akui saya nakalnya, Iya, iya. bukan nakal seorang itu. Ya, ya, Pak Pur, Bapak tadi setelah diberikan pelajaran, diarahkan sama temannya yang satu sel tadi, kemudian keluar, Ibu apakah langsung menerima bahwa apa yang disampaikan Bapak bahwa akan benar-benar tobat, kemudian akan menuju jalan yang benar, itu apakah sempat Ibu paling juga seperti kemarin-kemarin. Iya, Ibu sempat seperti itu? Enggak juga, tapi saya itu selalu positif sama suami saya. Bahkan kadang-kadang suami saya Dia jelek juga kadang aja. nggak percaya, belum percaya ya. Ya, ya, Tapi ya. saya sudah bilang sendiri. Dan itu sebenarnya wajar. Saya sudah bilang sendiri. Saya janji nggak sama kamu, saya gitu. Saya sama Allah, saya janji saya. Itu untuk meyakinkan juga dia itu. Masih memantau terus saya tuh, suka memantau HP-nya, apa itu sering saya pantau terus. Kemana perginya, ini kalau malam kemana gitu. Jadi saya seperti melebihi orang tuanya, apa gitu ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan, orang yang terkena narkoba, itu apa saja sih Bu yang merepotkan kesehariannya? Pikirannya tuh beda sama orang waras. Beda sekali sama orang waras. Jadi kalau orang narkoba itu apa yang dikerjakan ya? Setiap hari itu kalau punya kegiatan sendiri yang kita nggak bisa memahami itu loh Pak. Nah, saya bertanya pada yang pelakunya. Apa sih Pak kegiatan penjaringan yang orang lain hampir tidak bisa memahami? Apa yang Ya, semuanya jelek Pak. Benar. Apa diantaranya? Istilahnya kalau masalah keuangan ya kita itu kadang istilahnya ngenteng ke dalam orang Jawa itu. Jadi kita sering istilahnya mesti ada apa ya, curang itu loh Pak. Misalnya keuangan keluarga. sering bohong. Jadi misalnya kalau dia narkoba pasti bohong. Itu pasti bohong karena kan nggak bisa terus terang sama istri. Ya. Kan dia membutuhkan Uang, untuk dibuat beli. Pokoknya dia dapat uang dengan cara bagaimanapun. Gitu. Pak, kalau kambuh itu apa sih yang diinginkan seorang yang terkena narkoba itu? Ya kita perempuan Mbak. Gitu. Makanya Perempuan jelek sekali. Kita apa ini? ingin pacaran gitu loh. Begitu. Kalau mohon maaf, ini Bapak menggunakan apa? Pil ekstasi atau mungkin? Semuanya Pak. Oh, termasuk Sudah ini semuanya. ya. Sudah semuanya. Yang paling ini sabu-sabu itu loh. Sabu-sabu ya. Sampai kokain. Mungkin drug ini? Drug malah enggak saya. Oh enggak ya. Saya istilahnya masih kalau drug saya enggak pakai. Mungkin di Solo nggak ada komunitasnya itu. Ya, ya. Ada cuma itu kalangan masih istilahnya menengah ke bawah. Ya. Ya. Kemudian orang bahkan aparat menyampaikan tidak mungkin Bapak itu sembuh begitu. Apa yang membuat Bapak kemudian bisa meninggalkan itu semua, tidak tergantung pada narkoba? Ya itu tadi, Niat. saya sudah niat dan janji. Pertama kalau dari narkoba tidak punya niat, tidak mungkin bisa. Dan Bapak waktu itu apakah tidak merasa, wah ini saya sepertinya akan sakau begitu? Apakah tidak merasakan itu? Ya, Berkali-kali. Sako. Ya saya ngopeni. Saya sako tapi saya kan begini, Pak Rudi ya. Saya bisa istilahnya menyembuhkan kalau udah ada niat itu menyembuhkan bisa ya.
Bisa jadi dari porsi yang dulu umpamanya satu, kita kalau udah pas sako banget, kita bikin separuh. Oh begitu, masih pakai tapi Separuh. bertahap Tapi gitu. kita niat dulu ya. Oh iya. Terus nanti kalau kita sako lagi, kita bikin seperempat. Pakainya itu. Kita sako lagi, kita cuma satu ispan. Itu nanti akan hilang. Kalau dari awal langsung diputus, saya pikir susah. Oh. Apa sih dia akan seperti apa? Kecanduan. Jerit-jerit apa menjerit gitu? Dia tuh suka gulung-gulung di ini loh Panas Pak, di sakit lantai kabel. karena kesakitan sama panas. Pulang Jadi itu sakit semua. saya kasih minum es sirup gitu sambil tidur gitu kasih minum. Nah, Gitu sampai nggak kan bisa bawa kan gini kan lemes Pak, lemes tapi dia gulung-gulung di lantai. Dan Jadi waktu terus itu orang tua, putra-putra, nggak ada yang tetangga itu tahu, nggak ada yang tahu. Itu penderitaan saya sendiri. Di Jakarta. Iya, iya, Itu iya, iya. penderitaan saya pribadi. Jadi saya Iya, dulang, yang saya ngepenin saya. saya kasih makan supaya hidup kan. Kalau nggak kasih makan ya mati nanti. Udah kayaknya saya udah enggak. Saya kasih makan gitu. Iya, iya. Pagi siang kasih makan gulung-gulung Tapi gitu. cerita tentang ini putra-putra tahu? Nggak tahu. Cuma tahu Oh, di tahu pernah. berita TV ya. Pernah Ketika tahu. ditangkap Iya. Iya, ditangkap. dan tahu berarti kalau Ya Bapak tahu, tahu. cuma nggak tahu seperti apa gitu, nggak tahu persisnya, nggak tahu. Tapi pernah tahu bahwa ayahnya kena narkoba ya, gitu. masih sering bersilaturahim atau berkunjung ke orang tua? Ya kalau Lebaran ketemu. Ya, Kalau WA-WA-an masih intens di WA-WA-an. Gitu. putranya berapa ini? Ada 2 itu. 2, Muslim semua? Muslim. Alhamdulillah di sana baik banget. Malah saya enggak itu, Pak. Saya jarang ketemu, saya tahu-tahu saya sudah kaget dia Muslim benar. Iya, 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 iya. Dengan kondisi sekarang ini, beliau pasti putra-putra pasti merasa bisa jadi kaget. Iya, kaget. Iya, Pasti kaget. kaget. Ya alhamdulillah bersyukurlah ngelihat papanya seperti itu. Dulu kan papanya pakai kucir. Iya. Oh, rambutnya panjang. Ya Iya, gitu itu kucir saya pakai ini. anaknya yang cowok tuh bilang sama saya, "Mah, bilang sama papa itu rambutnya dipotong aja, itu tindiknya dilepas gitu kan." Kan dulu saya Anak juga cowok ini udah mulai remaja udah Pakai bisa sarung kritik besar, pakai cincin besar, semua sampai gitu. Terus udah. anaknya Makanya sudah bisa mengkritik gitu, dipotong aja kucirnya gitu. Iya, iya. Sebenarnya apa, Bu? Mohon maaf ya, Pak ya. Apa yang membuat Ibu tertarik pada Bapak yang seperti ini? Iya. Kalau Itu dulu memang banyak pertanyaan itu. pertama dulu kan saya nggak tahu kalau dia seperti itu Pak. Pertama dulu kan Apa waktu dulu tidak berkucir dulu waktu ketemu ini, Bu? enggak rapi Ada baik. kucir, Belum ya. ini waktu ngelamar sama saya tuh baik-baik aja kayak orang Rambutnya sopan panjang. gitu loh. Rambutnya panjang. Orang sopan kayak pengusaha yang sukses, yang baik gitu loh. Dulu waktu itu kan mungkin belum musim sabu atau gimana ya, saya nggak tahu. Dulu waktu itu kan saya showroom, Mbak. Punya Oh, showroom iya, mobil itu di ya keluarga lah, milik keluarga itu kayaknya pekerja yang sukses, yang iya. baik gitu. Dan dia berjanji waktu itu ibunya kan udah bilang, ibu mertua saya itu bilang, anak saya tuh memang nakal, tapi mudah-mudahan sama kamu dia jadi baik. Gitu. Ibu itu mau meninggal aja titip pesan sama saya, aku titip anakku Yondo, bilang gitu. Mau meninggal itu ibu yang menunggu itu saya. Itu bilang aku titip anakku Yondo. Wes yang sabar, bilang gitu. Ya, ya. Jadi- berarti kalau orang tua Pak Pur berarti tahu ya sebenarnya kalau Bapak Kenakalannya seorang- Pak luar biasa tahu. Tahu makanya itu. Makanya dititipkan sama dia itu. Makanya waktu masih sugeng itu mak bilang kamu itu karena sabarnya kamu. Gitu loh. Terus mau meninggal aja pesan seperti aku titip anakku Yondo. Jadi Kadang saya pulang aja mabuk. dalam hati itu saya kan ini titipan ibu itu loh. Wasiat ya. Iya, kayak gitu. Ya Allah, paringi kuat gitu loh. Mudah-mudahan bisa jadi baik gitu. Ya, ya. Dan sekarang saat ini ternyata Bapak Ibu yang dulunya mu'alaf sekarang menjadi seorang Muslim yang taat, bahkan sekarang bergabung di Mu'alaf Center Solo. Iya, di Mu'alaf Center Solo. Ya, ini bagaimana juga ceritanya sampai bisa memiliki semangat atau giroh atau dorongan motivasi untuk bergabung di Mu'alaf Center. Bahkan Ibu sebagai seorang bedara di sana. Ya itu karena kan dulu ada Bu Erni ya. Bu Erni itu teman kuliah saya. Ya. Beliau menghubungi saya,
katanya mau ada mau membuat grup namanya Mu'alaf Center di Solo karena Tapi di Jakarta tahu sudah ada. Sebelum Ibu Bu Katrin menjadi mualaf, apakah tahu Ibu sudah menjadi seorang Muslim? Sudah tahu. Jadi seiring jalannya waktu kan kita sering Komunikasi pengajian, terus, ya? pengajian pernah jadi saya dipertemukan dengan salah seorang teman kuliah. Kemudian kita diajak pengajian. Akhirnya ketemu Bu Erni. Jadi Bu Erni kan sudah tahu kalau saya sudah Muslim nih. Waktu masih kuliah saya sempat tanya-tanya sama Bu Erni itu tentang agama Islam itu saya sempat bertanya. Gitu. Terus akhirnya sudah tahu kalau saya sudah Muslim. Bahkan saya kan umrohnya di tempatnya Bu Erni juga. Jadi Bu Erni kan sudah tahu. Karisma itu. Di Karisma itu. Terus gimana kalau kita bikin grup Mu'alaf Center di Solo Raya karena di Jakarta sudah ada gitu. Di Solo ini belum ada yang menghalang para mu'alaf gitu. Ya udah nggak apa-apa Bu, saya setuju, saya ikut membantu sebisa saya gitu. Bu Erni Saya berdua rencana memang gitu. Kita sudah ikut ke situ aja. Kita nggak ini ya, nggak pamrih apa-apa karena kita tahu penderitaannya mu'alaf seperti apa Pak. Tahu penderitaannya mu'alaf seperti apa. Saya malah justru ingin tahu ini. Apa sih sebenarnya ketika menjadi seorang mu'alaf awal-awal itu, apa sih yang menjadi keluhan derita dari yang Ibu sampaikan tadi? Yang kebanyakan itu masalah ekonomi ya Pak. Seperti waktu saya dulu. Karena tidak disupport dari orang ya kan keluarga nggak. Kalau ya, seperti Pak Por masih enak masuk Islam tapi dengan restu ya. Kalau seorang yang seperti saya itu kan banyak ya harus keluar rumah, harus kos ini. Jadi saya tahu penderitaan mu'alaf itu biasanya masalah ekonomi. Kemudian memang benar kenyataan di lapangan itu seperti itu. Banyak sekali banyak yang akhirnya dikeluarkan dari pekerjaan ada dari keluar dari rumah ada gitu, harus dikucilkan keluarga dan sebagainya itu. Kita bantu setiap saat. Ada yang sakit, nggak di OPN nggak ini kan gitu ya. Jam setengah malam telepon dia sakit benar, kita harus carikan. Ya harus kita peduli lah, istilahnya kita peduli karena mu'alaf itu punya banyak persoalan. Ada salah satu yang mu'alaf yang pisah dengan suami kan nggak dikasih nafkah. Anak-anaknya juga nggak dikasih nafkah. Kemudian dari Mu'alaf Center tuh dibantu, dikasih modal apa gitu. Dan itu mungkin juga bukan ya, salah satu hak dari mu'alaf itu kan juga menerima zakat. Zakat, iya. Itu alhamdulillah ya di Solo ini banyak juga donatur, donatur yang memberikan itu sumbangan gitu. Teman-teman kita hubungi, ada Mu'alaf Center loh, ada ini zakat disalurkan gitu. Ya kita masih perlu banyak dukungan sebenarnya. Yang belum punya tuh rumah tinggal. Kalau mereka diusir dari keluarga atau apa kan kita belum bisa memberikan rumah tinggal. Kalau yang di Jakarta atau Jogja mungkin sudah ada, di Solo belum ada. Ketika Ibu awal-awal sebagai mu'alaf itu sendiri, selain dari keluarga, siapa lagi yang orang-orang mulai menjaga jarak pada Ibu? Ya saudaranya. Teman-teman, saudara dan teman-teman yang ini yang sama ya, seiman dulu ya. Iya, agak jauh sedikit tapi ya seiring jalannya waktu saya dengan teman-teman SMA misalnya itu ya bisa baik lagi. Mereka juga bisa menerima lah. Meskipun saya sudah berpakaian seperti ini gitu ya masih bisa berteman. Bisa ini. Dan berdua bahwa setelah memeluk agama Islam dengan benar, menjalankan syariatnya, apa yang dirasakan Bapak Ibu sekarang? Ketentraman luar biasa. Saya bersyukur, benar-benar bersyukur. Saya kadang sampai kok enggak dulu-dulu saya gitu. Saya kan kalau berdoa gitu juga sepertinya seperti nangis gitu. Memang kita bukannya terlambat lagi ya, kita sudah tua baru bisa masuk Muslim itu. Ibu juga demikian? Ya alhamdulillah saya sudah merasa gini ya, ini memang agama yang paling baik, ini agama yang paling tepat dan paling pas. Jadi semua yang diucapkan oleh Rasulullah itu untuk kebaikan kita, sunah-sunahnya itu juga untuk kebaikan kita semua. Jadi bukan sesuatu yang muluk-muluk, tapi ini paling pas untuk dijalani untuk umat manusia itu ya ini. Fitrahnya seperti itu ya. Saya menjalani sunnah Rasul itu bukan karena cari pahala lagi,
Karena saya merasa menjalankan sholat itu kepentingan saya, itu demi saya sendiri kok, itu baik untuk saya Kebutuhan sendiri. manusia sendiri. Iya, kebutuhan manusia sendiri, bukan cari pahala. Nggak ada pahala pun itu baik untuk diri saya sendiri. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, namanya ini saya, suami saya jadi baik itu saya sudah mendapat hadiah melebihi emas 1 gentong istilahnya gitu ya. Betul. Itu Bahkan terus saya bisa sembuh itu juga saya sudah bersyukur, alhamdulillah sekali. Saya tuh sudah bersyukur Susah sekali. itu, benar-benar Suami saya susah. tuh bisa Iya. jadi Benar, sembuh, bisa jadi baik meskipun belum baik 100% ya. bilang Itu sembuh tapi tidak ada niat itu sudah nonsen. saya sudah bersyukur. Iya. Apalagi mau menjalankan agama. Jadi dulu tuh kalau misalnya gini toh Pak, contohnya misalnya punya uang. Dulu kan nggak tahu zakat. Ya. Taunya untuk seneng-seneng. Iya. Buat karaokean, buat traktir teman atau kita sendiri seneng-seneng itu. Ya, ya, Nah, kayak gitu. Hidupnya nggak berkah kan, uangnya habis. Ya toh. Ya. Tapi tidak ada ketenteraman sama sekali. Punya uang tapi nggak Apalagi bahagia. waktu dulu kecanduan itu kita kan audio itu yang paling tepat dan seneng tuh gitu. Sekarang saya sudah sama sekali tidak ada. Jadi musik istilahnya Itu gitu padahal ya. hobi saya itu. Oh, Hobi. nyanyi gitu Iya, berarti suka ya? nyanyi karaoke itu. Hmm. Terus di rumah itu saya setting audio sampai berapa? Satu pun sekarang nggak ada. Karena TV juga ya nggak ada memang kalau begitu. Kalau TV masih ada, masih saya ada. pantau Informasi-informasi informasi ya. itu. jadi memang harus hidup itu memang harus berubah. Ya. Salah satu keputusan hijrah itu juga pindah dari rumah yang Serengan Solo dijual kemudian pindah ke desa itu salah satu bentuk hijrah kita. Oke. Iya, iya. Karena waktu itu kalau Pak Pur masih di Solo nggak, jadi susah sekali ya. Bukan ini pasti akan teman-teman masih mampir, Ya. masih pengaruh ini itu ya toh. Betul. Itu jadi bentuk hijrah kita salah satunya ya pindah rumah. Jadi memutuskan untuk pindah. Berat itu sebetulnya kan beliau sudah tinggal di situ sudah dari kecil ya. Harus memutuskan untuk bisa menjual rumah itu. Itu berarti kan termasuk sesuatu yang keputusan yang besar. Ya. Tapi harus dilakukan. Karena kita harus ke desa aja minggir tapi tentrem, akhirnya teman-teman nggak ada yang menghubungi. Gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih sekali atas kehadiran bersama Bapak. Mudah-mudahan dengan apa yang sekarang ini dijalani sebagai seorang muslim akan memberikan satu ketenangan dalam hidup begitu. Apalagi sekarang juga berdakwah di Mu'alaf Center untuk mengajak teman-teman kita yang mungkin masih perlu untuk kita rangkul Iya, jadi iya. seorang muslim, karena ternyata setelah kita mengetahui kebenaran sejati ada di Islam. Betul Pak. Memang salah satu pekerjaan gitu. Itu juga disampaikan di Al-Quran bahwa inna dina indallahil Islam begitu. Terima kasih Pak Purwanto dan Ibu Katarina Indiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian hikmah untuk edisi hari ini. Insya Allah kita akan bersua lagi pekan depan. Saya Bilal Suradi, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.